Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam yang berbahagia ini. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga Human Talks. Pada malam hari ini sangat spesial sekali. Kita akan membahas tentang statement analisis yang dibawakan oleh Coach Lufti. Dan selanjutnya, tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dan di samping itu, mari kita nikmati sharing in discussion bersama Coach Lufti ya. Ini sembari menunggu, oh sudah ada ya. Oke, sembari menunggu peserta yang lain juga, tadi teman-teman sudah cek kehadiran ya di kolom chat. Ada sekitar berapa nih? Ada banyak banget yang hadir ya. Ini ada siapa? Awan, oh ya, Kak Estiawan ya, alumni Human School 2. Ya, sudah lama tidak join karena kesibukan. Ya, ini memang teman-teman ASR ini orang-orang yang hebat ya, pada sangat sibuk sekali, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada dengan berbagai profesi lainnya. Jadi memang uh, kita fleksibel lah ya teman-teman. Ya diwajibkan hadir juga enggak juga gitu ya. Tetapi ya disarankan kalau ada luang waktu silakan. Kita member sekarang Human Community ini sudah lebih dari 200 orang yang terdaftar di WhatsApp group dan alumni ASR mungkin sekitar hampir 5.000 lebih ya menuju 10.000 orang dari tahun 2020 sebenarnya gitu ya. Hanya memang untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang intensif seperti ini sangat menantang ya teman-teman karena tadi ya kesibukan itu. Ada juga para mahasiswa kebanyakan ya yang memang sedang mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi teman-teman juga yang mungkin menyimak lewat recording itu disilakan ya. Nanti juga ada tugas untuk refleksi diri atau menulis resume hasil belajar setiap kelasnya ya. Jadi pastikan teman-teman mengerjakan. Lalu ada sertifikat ya dari setiap Human Talks ini untuk apresiasi teman-teman nih. Nanti teman-teman bisa dapatkan, akan diupdate informasinya melalui WhatsApp group. Oke. Nah, kemungkinan besar juga kita akan perketat sistem untuk pengawasan dan pemantauan dari kehadiran teman-teman ya. Mungkin ini juga untuk menegakkan keadilan ya, karena memang yang hadir itu tidak menutup kemungkinan itu lagi ya sampai ke depannya. Kita mencoba untuk mendisiplinkan anggota-anggota yang memang supaya meningkatkan rasa semangat antusias dalam belajar ya dengan mengadopsi teori behavioristik. Ya, walaupun kita sering memberikan kebebasan dengan eh, eksistensial humanistik ya, setiap orang memiliki pilihan, bahkan tidak memilih pun itu merupakan pilihan gitu. Namun kita akan adopsi juga dari pandangan lain yaitu behavioristik atau behaviorisme. Kalau teman-teman ingat ya belajar di Human School ada namanya SR ya, stimulus and response. Stimulus and response ini tentu ada di sana namanya reward and punishment. Nah, jadi teman-teman nanti ada sistem poin untuk mendapatkan sertifikat itu nggak gampang gitu ya. Nggak asal hadir atau nggak asal ngerjain tugas, tetapi juga ada poin-poin keaktifan teman-teman. Ya, misalkan absen hadir di live Zoom itu ada poinnya gitu ya. Misalkan minimal satu. Lalu mengerjakan tugas gitu ya. Minimal 2 poin. Sudah Instagram story, terus juga teman-teman berpendapat, merespon ke materi gitu ya dan lain-lain. Ini juga coba kita akan disiplinkan ya. Kita akan mulai mendisiplinkan ini sistemnya akan dikuat ya selama 6 bulan lamanya dari mulai Maret ini sampai Agustus kita ada project dari ASR Pusat itu namanya organizational restructuring atau bahasa enaknya itu restrukturisasi atau pembentukan ulang struktur organisasi ya karena memang ini bakal melibatkan banyak orang jadi kita harus melibatkan banyak orang
dari mulai profesional dan eh, relawan ya. Untuk yang profesional ini kita memastikan mereka untuk melakukan pengawasan pengawasan terhadap para relawan yang menjadi tim di ASR ya. Nanti teman-teman diawasi dan disiplinkan gitu ya. Ini juga untuk kenyamanan dan keamanan di ASR ya dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ASR. Biasanya ini kita sampaikan bocoran-bocoran ini di kelas-kelas human community ya, karena teman-teman yang lebih sering ketemu kita di setiap hari Sabtu malam. Nah, jadi teman-teman nanti jika tertarik untuk gabung di tim ASR nanti ada rekrutmen ya selama periode dari bulan Maret ini sampai bulan Agustus. Nanti proyek-proyek unggulan kita mulai atau running di bulan September di masuk keempat. Ya, kemarin kita baru graduation ya atau kelulusan baru selesai tanggal 8. Ya, kemarin banget ya. Ada angkatannya Mas Denny di sini ya, ada hadir Mas Denny terus juga mungkin yang lainnya ya. Kalau angkatan 2 Mas Estiawan ya. Ya. Terus juga mungkin Kasih Lipi juga kalau nggak salah ikutan angkatan 4 ya kalau nggak salah. Ya, jadi memang itu mulai September angkatan 4 teman-teman alumni angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 juga disilakan untuk resit atau mengulang di kelas Human School Batch 4 ya. Nanti ada penambahan materi yaitu parenting atau pola asuh orang tua dan psikologi perkembangan, lalu psikologi positif, psikologi transpersonal yang berbau religiusitas ya, spiritual, lalu ada filsafat psikologi, jadi lebih berpikir mendalam tentang bagaimana ilmu psikologi itu bisa mandiri ya, atau independen yang memang lahir dari ya ibu ilmu pengetahuan filsafat ya, dari filsafat jiwa dan lain-lain lah. Ini memang perlu kita ketahui. Lalu mungkin pemateri juga akan ada update ya. Kemungkinan dari 6 bulan yang akan kita lakukan dari Maret sampai Agustus ini kemungkinan ada penambahan ya atau mungkin juga ada perubahan. Lalu juga ASR coach ya. Kemarin baru angkatan pertama juga kita akan ada update ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ikutan live coach ya, mungkin Mas Denny dan teman-teman yang lain. Ya, nanti itu juga akan akan melakukan coaching ya di setiap WhatsApp grup atau kelompok di Human School Batch 4. Ini baru kita terapkan di angkatan ketiga ya. Kalau angkatan 1 dan 2 ini belum ada life coach atau belum ada coach ya yang memantau progres teman-teman dalam belajar. Dan kita juga akan tambahkan lagi di angkatan keempat ini dengan mentor. Mentor ini adalah teman diskusi yang akan sharing tentang pengalaman mereka di Human School selanjutnya sebelumnya. Ya, misalkan Mas Denny angkatan ketiga ya, Mas Estiawan angkatan kedua. Nah, nanti akan sharing tentang pengalaman pembelajaran gitu ya, diskusi di kelompok-kelompok di angkatan keempat. Mungkin itu informasinya mungkin ya. Kalau tambahannya mungkin ada pembaruan ini ya, program baru namanya Human School Life Skill Mastery Program. Ini tuh sebenarnya kelas satuan ya, cuman kita jadikan 1 semester dimulai dari ada life coach, ada mentor ya, lalu ada trainer, public speaker, ada existential linguistics, kesehatan mental dan pengembangan diri. Intinya ada 11 lah ya, kurang lebih 11 program yang baru kita masukkan. Ya itu juga sesuai ketersediaan trainer yang baru ada. Mungkin nantinya kita bisa ditambah dengan materi-materi yang lain ya. Itu setiap programnya itu minimal 2 kali pertemuan secara live ya. Mungkin selanjutnya kita lakukan mentoring di WhatsApp group atau di ya mungkin di diskusi-diskusi dalam bentuk lain lah ya, entah itu WA group chat dan lain-lain. Jadi setelah selesai 2 hari itu nggak selesai di situ ya. Jadi ada lanjutan-lanjutan lagi untuk teman-teman mendalami. Lalu selanjutnya after school. Nah, ini yang paling baru. After school ini program eh, lanjutan yang lebih mendalam ya. Jadi ini program komprehensif. Bagi teman-teman yang merasa tidak puas dengan pembelajaran di Human School Life Skill Intensive Program yang awal ya,
yang banyak dipantik, banyak banyak pengantar juga. Mungkin ada yang sampai ke akar ya, hampir lah, hampir ke akar dan latihan. Cuman kita akan berikan lagi teman-teman fasilitas atau benefit pembelajaran lebih lengkap lagi di komprehensi program ya, itu selama 1 tahun. Dan itu memang freemium ya, freemium itu artinya memang gratis ya. Namun ada biaya ganti ya, untuk pelajar 1 tahunnya itu 49.000. Itu juga akan otomatis memperpanjang membership teman-teman. Dan untuk pekerja itu 99.000. Itu untuk digantikan seperti Zoom meeting gitu ya, pemateri yang mengajar dan ya gitu teman-teman ya. Untuk informasi lengkapnya nanti teman-teman bisa dibaca di media sosial. Berhubung sudah ada pemateri ya, ini sudah jam 20.15, terus 15 menit kita pembukaan. Kita sambut pemateri malam hari ini, Coach Lufty sebagai pegiat dari statement analisis. Gimana, Coach Lufty? Apakah sudah siap untuk sharing pada malam hari ini? Lengkap ya, benar. Oke, gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik, Bro. Alhamdulillah. Oke, oke, siap, Bro. Oke, teman-teman, jadi ini sistem pembelajaran pada malam hari ini tanpa slide. Jadi teman-teman silakan untuk bisa menyimak dengan baik ya dan mencatat apa yang penting. Lalu tanyakan apapun yang dipenasarankan. Jadi bagaimana sih cara misalkan mendeteksi kebohongan atau menganalisa statement pernyataan-pernyataan orang lain yang tersembunyi ya? Bagaimana cara menganalisanya? Lalu bagaimana cara mendapatkan akses belajar yang lebih lengkap lagi gitu ya setelah diskusi ini? Oke, waktu dan tempat kepada Coach Lutfi disilakan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Coach Adrian. Oke, di sini saya akan membahas atau kita sharing lah ya tentang statement. Mungkin nanti itu kita sih kenapa mungkin kok berbeda, tidak memakai slide dan lain sebagainya. Karena yang pertama saya pengen sesuatu yang beda. Kenapa pengen yang beda? Karena supaya dari teman-teman pun ada eh, kita komunikasinya dua arah. Itu salah satunya. Yang kedua, nanti kalaupun misalkan teman-teman kurang paham dan lain sebagainya, itu kita bisa lanjut di grupnya. Saya udah siapkan sebuah grup yang nanti di grup itu kita akan berkomunikasi lagi, kita akan berkonsultasi lagi, kita akan saling sharing lagi lebih banyak di sana. Nah, untuk malam ini, meskipun saya tidak menggunakan slide, tapi saya ada referensi yang akan saya share itu dari buku ini. Nanti dari buku ini itu akan saya sharingkan beberapa hal-hal yang memang mungkin uh, teman-teman perlu tahu dulu gitu. Apa itu statement dan lain sebagainya. Oke, yang kita masuk yang pertama. Kenapa sih statement analisa itu penting? Salah satunya untuk supaya kita mengetahui ketika orang mengeluarkan statement atau gampangnya orang ngomong ketika kita bertanya orang itu bicara, kita bisa tahu apa yang dia bicarakan itu betul atau tidaknya gitu. Nah, kalau teman-teman nanti punya buku seperti saya ini di dalamnya ada kurang lebih 23 indikator untuk teman-teman mengetahui uh, dia atau tidak gitu. Dan di buku ini pun ada contoh-contoh latihannya, contoh-contoh kasusnya, kasus A misalkan. Nah, dari A itu kita analisa statementnya seperti apa, kebohongan seperti apa gitu ya. Nah, paling gampang itu jenis kebohongan itu ada sekitar 4 jenis kebohongan. Yang pertama itu namanya lies of commission. Apa sih itu lies of commission? Kebohongannya yang mentah-mentah. Gimana kebohongan mentah-mentah itu? Jadi ya kayak kita saling berkomunikasi dengan seseorang yang dia berbohong, tapi
gitu, nggak dipikir dulu gitu kan. Dalam artian ada seseorang yang kalau berbohong itu dia dipola, sudah terpola gitu. Jadi kayak urutan kejadiannya tuh dia sudah siapkan gitu. Dia sudah siapkan skenario kalau misalkan kalau saya ditanya pertanyaannya harus ini. Tapi kalau justru ketika kita tanya orang, dia bisa, tapi ceritanya nggak urut, ya itu wajar gitu kan. Karena ya kayak misalkan ketika kita disuruh mengingat kejadian, misalkan, jangan jauh-jauh deh, 3 bulan yang lalu. Ingat nggak dalam 3 bulan yang lalu di hari apa misalnya sampai malam kita tuh ngelakuin kegiatan apa aja. Kalaupun ingat mungkin hanya 1, 2, 3 gitu kan. Mungkin hanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dari 12 siang sampai malamnya itu lupa. Itu wajar. Nah, kita mungkin bisa lebih ke coba diingat ada apa aja ketika di sana. Nah, nanti misalkan kita tulis di list gitu kan. Di hari tersebut itu dia tuh ngelakuin aktivitasnya apa aja sih. Nah, ketika di nih aktivitasnya A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini kita lihat berurutan nggak. Nah, kalau nggak berurutan, nah kita bantu dia untuk mengingat. Nah, dari tadi nih, dari yang pertama ke yang kedua, misalkan tidak berurut nih, harusnya dari nomor 1 ke nomor 3 dulu. Nah, kita coba tanya aja. Setelah aktivitas ini, apakah aktivitas yang kedua dulu atau yang ketiga dulu? Coba diingat-ingat. Oh iya ternyata saya ingat yang ketiga dulu misalkan. Nah jadi kita bantu untuk ngurut gitu. Justru kita harus curiga kalau misalkan ada orang yang ingat persis kejadian dari awal pagi sampai malam itu ngapain aja dan itu berurutan. Misalkan pagi saya kuliah, siangnya saya nongkrong, sorenya saya bermain tenis, gitu. Malamnya itu terakhir kali saya ketemu sama korban, misalnya. Nah, itu kita harus curiga, kok bisa berurutan gitu. Nah, ini kita belajar statement analisa itu, salah satunya itu gitu kan. Nah, kalau untuk jenis kebohongan yang kedua itu namanya lies of omission. Itu membatasi informasi. Yang gimana sih membatasi informasi itu? Jadi misalkan kasus, eh, misalkan contoh, kita mau beli mobil bekas. Nah, sama si penjual mobil bekas itu, oh iya, mobil ini bagus, masih keluaran terbaru gitu kan, masih belum lama gitu kan, semuanya masih bagus, nggak ada minus, pokoknya udah siap tinggal pakai. Nah, dari satu menurut teman, apakah ada informasi yang disembunyikan enggak? Oke, benar sekali Mas Estiawan, itu ada apa sih yang disembunyikan? Nah, betul, salah satu, tapi tidak dirinci. Dalam artian dirinci itu mes kondisi mesinnya seperti apa, kondisi dalamnya seperti apa, apakah ada kulit joknya yang sudah sobek atau enggak, apakah si mobil ini ternyata terakhir di servisnya berapa tahun yang lalu gitu kan. Itu kita nggak tahu gitu kan. Atau jangan-jangan si penjual pun nggak tahu si mobil ini terakhir kali di servis kapan. Jadi supaya mobil ini laku, ya gimana caranya laku, ya udah kita bilang pasti, oh ini mobil no minus, silakan saja gitu kan. Ya memang ketika kita coba pun, oh enak nih gak ada minus gitu kan. Tapi setelah kita beli mobil ini misalkan,
3 bulan ke depan kok tiba-tiba banyak masalah ya, tiba-tiba mesinnya lah, karburatornya lah, atau misalkan radiatornya dan lain sebagainya lah, part-part dari mobil gitu kan, kok tiba-tiba eh, banyak ini itu gitu kan. Ya karena mungkin si penjual pun kan nggak tahu eh, mobil kondisinya beberapa persennya tuh hanya menurut dia hanya yang dilihatnya oh masih bagus nih, tapi kan dia nggak manggil montir buat cek benar-benar kondisi mobil, misal seperti itu untuk kasus yang tadi kemudian. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya lies of influence. Apa itu lies of influence? Itu kebohongan yang mempengaruhi persepsi. Gimana kebohongan yang contoh mempengaruhi persepsi? Misalkan ada suatu kasus, kita tuh terhadap kasus ini tuh persepsinya paling gampang lah contoh pemilu kemarin gitu kan. Nah, di pemilu kemarin eh, mungkin dari teman-teman ada yang pro 01, ada yang pro 02 atau 03. Nah, mungkin dari kasus kemarin persepsi teman-teman tuh udah sangat kuat nih. Saya memilih 01 karena 01 menurut saya bagus cara agamanya, cara apanya gitu kan. Tapi tiba-tiba karena tindakannya yang terlalu misalkan fanatik misalkan dan agak melenceng gitu kan dari eh, apa yang seharusnya misal, kok orangnya seperti ini ya gitu kan. Jadi seolah-olah persepsi kita terhadap dia tuh dialihkan dalam artian awalnya kita tuh udah udah kena kebohongan dia misalnya. Dia tuh berbohong tentang suatu hal yang intinya kita tuh percaya gitu kan. Jadi satu persepsi, oh iya dia ini bagus nih. Tapi ketika dia ibaratnya kejujurannya mulai terbuka, kok orangnya begini ya. Dan ujung-ujungnya kita, saya nggak jadi cocok nih sama misalkan 01 atau 02 atau 03. Pasti maunya jadi nomor ini aja misalkan. Itu contoh dari pemilu yang kemarin. Terus yang terakhir misalkan ada namanya pathological lies atau kebohongan patologi. Nah, tadi kalau kebohongan patologi ini gampangnya kan dari bahasa Inggris yang artinya mungkin perjalanan. Jadi kebohongan dalam artian perjalanan ini ya tadi. Jadi ketika bercerita urutan ceritanya tuh kok bisa pas dari misalkan ada sebuah kasus. Terus ketika kita tanya, kamu dari semalam ngapain aja gitu. Oh saya ini. Kok bisa berurutan gitu. Jangan-jangan ini udah disetting gitu. Nah, salah satunya kita belajar statement analisa tuh untuk itu gitu kan. Jadi apa yang dia tuh kita lanjut lagi. Jadi itu sampai pathological lies. Nah, pathological lies ini ada orang yang tipenya multo multoramia. Gimana sih ciri-cirinya untuk orang-orang yang pathological lies atau yang eh, diurutin itu bukan. Mungkin coba teman-teman juga sambil perhatiin ada nggak sih di saya atau bahkan mungkin orang terdekat saya. Yang pertama, kecenderungan mengarang cerita meskipun bukan dalam kondisi mendapat tekanan. Nah, untuk orang-orang tipe multi ini gitu kan atau gampangnya compulsive lie disorder. Jadi yang dia berbohongnya itu sangat 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 kompulsif.
Oke, sangat kompulsif gitu ya, teman-teman. Ini supaya cepat aja, eh, saya ringkas dulu langsung saya ringkas, nggak akan saya jelasin satu-satu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bertanya atau masih bingung, nanti di grup yang udah saya sediain ya. Nah, di compulsive playing disorder ini ciri-cirinya apa aja? Kecenderungannya mengarang cerita meskipun nggak ada tekanan. Terus yang kedua, suka membesar-besarkan sesuatu. Yang ketiga, ciptakan realitas sendiri. Yang kelima, sangat defensif ketika dipertanyakan sebuah pernyataan. Terus selanjutnya itu ada namanya sosiopat. Nah, ini yang berbahaya. Yang sosiopat ini ciri-cirinya dia dapat terus-menerus tanpa merasakan, dapat memiliki ketenangan yang tidak wajar dalam suatu situasi apapun. Terus saya uh, persingkat lagi ya supaya lebih cepat juga, dan nanti kalau teman-teman mau nanya atau mau langsung kasus nanti kita coba di sesi tanya jawab. Nah, manfaatnya untuk mempelajari ini itu ada sekitar 6. Yang pertama, menajamkan keahlian mendengar. Jadi kalau teman-teman belajar ini, otomatis teman-teman akan menajamkan indera pendengaran. Kenapa? Karena teman-teman harus eh, mendengarkan apa statement yang dikeluarkan dari seseorang. Dan yang keluarkan seseorang ini teman-teman harus tajamkan, dan kalau perlu dicatat, catat. Karena barangkali nanti teman-teman mau nanya, takut lupa. Yang kedua, mengetahui arah bicara orang lain. Jadi ketika udah dengerin ini, oh ini arah pembicaranya mau kemana nih? Kita lihat gitu kan. Kita tuh nanya dia tuh pengen ke A, tapi dia lariin ke B, ke C, berarti kan nggak sesuai. Terus yang ketiga itu mencari informasi seakurat mungkin. Mungkin teman-teman dapatnya masih dasar gitu kan. Nah, kalau udah belajar ini setidaknya dapat informasinya yang akurat. Nah, yang keempat itu lebih peka terhadap bahasa nonverbal. Jadi selain ucapan kita juga lihat gestur-gesturnya gimana gitu kan, gestur penolakan, gestur menerima, gestur terbuka dan lain sebagainya. Nah, kelima, kita akan sensitif terhadap penipuan. Dari kata-kata aja kita akan sensitif. Jadi kalau udah belajar ini, dari statement, dari chat gitu, bahkan di WA pun gitu kita bisa. Dari WA-nya aja ketika chat begini, kita akan sensitif dari kata-kata atau dari kalimat yang kita baca. Kok ini meragukan ya? Kok ini mencurigakan ya? Kalau kita udah sensitif. Yang keenam, kita dapat memanipulasi situasi. Nah, mungkin ini untuk dasarnya dulu teman-teman. Kalau bingung, teman-teman masih perlu lebih dalam lagi, nanti kita bahas lagi, nanti kita lebih sharing lagi di grup yang saya siapkan. Share-nya di kolom chat. Bagi teman-teman yang berminat, pengen lebih tanya jawab lebih dalam lagi, masih rasa haus akan ilmunya, masih masih kurang, nanti kita bahas di sana buku statement analisanya yang saya punya. Nanti kita bahas juga, nanti kita coba analisa bareng-bareng sambil belajar. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau teman-teman masih bingung, mangga nanti bertanya atau nanti kita lanjut di grup yang udah saya siapin. Nah, sekarang saya balikin lagi ke Coach Adrian.
Coach Lutfi itu linknya itu ya, link WhatsApp grup bukan? Kalau Gimana bro? itu mah link linknya ke detailnya dulu, nanti dari detailnya dia langsung diarahin ke WA grup. Kalau nggak bisa itu Oh, kontak aja ke nomor yang saya kasih. oke oke. Nanti kita bantu share ke WhatsApp grup Human Community ya. Nah, semoga nanti dari 200 orang member bisa gabung juga gitu ke diskusi-diskusi tentang statement analisis. Nanti mungkin bisa di-share juga mungkin ya WAG-nya Bro Lufti ke PC juga. Biar ke WAG Human Community kan gitu. Boleh, boleh nanti di share. Enggak bro, lanjut ke acara. Oke bro, ini berarti kita masuk ke diskusi ya bro. Oke siap. Ya, terima kasih Coach Lufti ya telah memaparkan materi dengan luar biasa ya pada malam hari ini. Tentu ini men-trigger atau memicu rasa penasaran kita untuk bisa mendalami pembelajaran tentang statement analysis. Mungkin nanti statement analysis bisa masuk kurikulum ASR ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati pembelajaran kolaborasi dari Coach Lupti ya. Selain hipnosis, hipnoterapi, mungkin juga statement analysis, mind art, terus juga mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain ya. Nah, mungkin sebelum menunggu masuk ke ASR ya, di beberapa bulan yang akan datang, teman-teman bisa ikuti dulu program-program Coach Lufti ya. Kalau misalkan tadi ada gangguan dari Bitly-nya, teman-teman bisa personal chat ke Coach Lufti. Jadi jarang banget ASR dapat kontak pemateri langsung ya. Mumpung itu sudah ada kontaknya, teman-teman juga silakan bisa dimanfaatkan ya untuk akses pembelajaran bersama Coach Lufti. Nah, teman-teman, berhubung informasi barusan udah disampaikan ya. Mungkin kita akan masuk sesi diskusi perihal statement analysis ya. Jadi teman-teman silakan bila mana ada yang ingin ditanyakan perihal statement analysis ya. Mungkin Mas Estiawan, Mas Denny, Mbak Silvi, Mbak Dewi ya. Boleh di kolom chat Zoom, boleh via on mic ya. Boleh bertanya, menambahkan, sharing pengalaman atau apapun lah. Silakan teman-teman bisa didiskusikan ya. Nah, silakan Kak Estiawan ya. Awan, mangga. Oke Kak. Terima kasih Kak Agi yang sama Kak Lutfi. Kak Lutfi Kak Gilang penjabarannya yang sangat bagus sekali. Oh iya, maaf. Ini suara saya kedengar jelas. Oke. Dalam hal ini kan lagi saya nyaket beberapa. Dalam suatu statement analisis lagi kan ada beberapa indikator yang disampaikan oleh Kak Lutfi. Ada tiga indikator kan. Tapi salah satu yang lagi saya dengar hanya berapa ya, kejual kok ngam saja lagi yang disampaikan. Salah satunya adalah dari kebohongan mengka-mengka yang dilihat.
aku lagi lack of the information ya, itu kesama bagaimana dia kepengaruhi agak skenario apa tidak yang dilihat dari hanya sama angka angka persepsi, terus bagaimana dia berpindah dari adanya berbeda tingkah lakunya ke juga kebohongan patologi dari adanya impulsive disorder. Yang saya mau tanyakan dari beberapa indikator kaki, apakah itu selalu berjalan sesuai indikator selalu selalu berjalan dari sesuai kalau misalnya dia itu manipulatif atau bagaimana, apakah ada bentuk lain? Misalnya dia menyampaikan statement tersebut disambungkan dengan adanya gaya bicara atau intonasi dan sebagainya. Apakah itu juga perlu penyambungan? Jadi indikator yang disampaikan oleh sampean itu nggak selalu tepat di situ, tapi ada yang lain. Atau bagaimana? Mau penjelasannya, Lutfi? Ya, terima kasih Kak Estiawan ya. Menarik ya, ini sebuah eh, contoh kasus tertentu lah ya dalam menganalisis khususnya keterhubungan antara pernyataan, nada mungkin ya, terus juga hal-hal yang lain lah yang terkait ya dari bahasa, kata-kata, mungkin juga bahasa tubuh mungkin ya, terus juga mungkin hal-hal yang lain. Nah, silakan Dr. Coach Lufti ya untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Estiawan. Baik, terima kasih atas eh, waktunya dan bagus bagus banget pertanyaannya. Kalau misalkan nanti masih ngerasa Mas masih ngerasa kurang, nanti kita perdalam lagi di grup ya. Sebenarnya ada sedikit yang akan saya luruskan itu 6 yang tadi saya bilang itu 6 itu bukan indikator. Itu baru manfaat. Kalau indikatornya itu beda lagi. 21 indikatornya itu beda lagi, belum belum dibahas gitu kan. Itu baru ke kan namanya juga kulitnya dulu nih. Kayak misalkan ya tadi eh, intinya perkenalan dulu deh gitu kan. Apa itu statement analisa, terus kayak gimana statement analisa, terus manfaatnya apa. Itu kita belum merajuk ke indikator gitu kan. Nah, pertanyaannya bagus banget gitu kan. Kadang sama gitu kan. Kita itu sensitif gitu kan. Tahu sebenarnya kalau misalkan udah dalam mempelajarinya ketika apa pendengaran kita udah sensitif gitu kan, udah tajam pendengaran kita, itu kita akan agak nih ketika eh, memang ketika kita pakai satu indikator nih, belum tentu indikator ini berhasil gitu kan. Ya mungkin aja ada gagalnya gitu ya. Cuman setidaknya ketika si klien atau ketika si orang yang lagi berbohong ini bercerita, itu kita akan uh, familiar atau kita akan sensitif dengan kata-kata yang dia keluar. Kok ada yang janggal ya dari pernyataan yang dia ucapkan gitu ya. Nah, saya contohin satu indikator yang ada di buku ini. Nah, nama indikatornya itu ada frase syarat tindakan. Nah, frase syarat tindakan untuk kalimatnya, saya mencoba untuk, jadi kayak misalkan ketika kita tanya nih si klien gitu, atau si seseorang gitu kan, kamu coba ceritain gitu kan, kenapa kamu bisa kehilangan uang kamu? Misalkan dalam tanda kutip, sebenarnya kasusnya uangnya itu dia ada, tapi pengen dapat uang tambahan dengan cara apa misalkan. Nah, dia berbohong lah seolah-olah uangnya hilang supaya dikasihani misalkan sama teman-teman kelasnya dapat sumbangan. Otomatis dia dapat uang tambahan. Entah itu dia mau beli apa misalkan. Nah, contoh kalimatnya seperti tadi misalkan coba ceritain gitu. Oh iya, tadi waktu saya perjalanan dari kosan ke sini, saya coba cari uang saya
dan ternyata hilang. Nah, proses syarat tindakan itu contoh kasusnya ada seperti ini. Saya akan contohkan, saya bacakan yang ada di buku ini. Mungkin teman-teman juga akan familiar atau kok agak aneh ya gitu ya. Mungkin kalau ketika mendengar kalimatnya. Di dalam sebuah pengadilan, ada seorang jaksa menyatakan perihal tindakan yang akan dilakukan oleh seorang terdakwa ketika melihat temannya yang sekarat ada di sebelahnya. Nah, jaksanya bertanya seperti ini, apakah yang Anda lakukan ketika melihat Reno sekarat? Apa yang Anda lakukan ketika melihat Reno sekarat? Nah, jawabannya, saya mencoba untuk membangunkannya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Nah, ini contoh-contoh kalimat frase syarat tindakan. Nah, dari jawaban untuk mencoba untuk membangunkannya tadi, itu memang terlihat atau terkesan, tapi tidak ada tindakan. Jadi kan, saya mencoba membangunkan, kan baru mencoba. Beda ceritanya dengan saya eh, sudah, saya sudah mencoba membangunkannya. Kan beda ya teman-teman antara saya mencoba. Kan mencoba itu baru ada niat ingin melakukan tindakan tersebut, tapi udah dilakuin belum? Itu pertanyaannya. Beda sama ketika kalimatnya saya sudah mencoba. Berarti kan kalau saya sudah mencoba, dia sudah melakukan tindakan tersebut. Itu satu indikator frase syarat tindakan. Nah, saya akan kasih satu lagi indikator. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkapnya lagi, nanti kita bahas di grup atau mungkin nanti akan kita sambil sharing sambil bertukar pikiran di grup gitu kan sambil nanti saya sedikit share apa yang ada di buku yang saya punya ini sebagai referensi buat teman-teman mungkin biar lebih tertarik lagi gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya frase makna khusus. Nah, frase makna khusus ini indikatornya gimana? Di sebuah kalimat ini ada kalimat-kalimat yang mengandung makna khusus sedikit aja gitu kan untuk lebih dalamnya nanti kita lebih sharing aja di grup gitu kan dan mungkin akan saya kasih bocoran-bocoran akan saya mungkin sedikit dijepret apa yang ada di bukunya. Kalau di sini nggak mungkin gitu kan mungkin hanya lisan aja. Yang pertama itu namanya frase makna khusus yang tidak pernah. Nah, mungkin teman-teman juga akan agak kok gitu ya, gitu ya. Nah, contoh kasus seorang langsung mungkin biar enak, mungkin saya akan eh, berkomunikasi lebih enak, bro. Gimana? Biar lebih Komite Etika dan Oh ini ya, Coach Lufti lagi trouble jaringan. Ya, nah kembali ya. Boleh bro, silakan dilanjut bro. gimana mau 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 dua arah atau satu arah aja, bro? Oh dua arah juga boleh, satu arah juga boleh. Oh. Saya coba bacain sebuah kasusnya. Nanti dari bro ada yang mengganjal nggak atau ada aneh nggak ya? Seorang pejabat dilaporkan ke polisi karena melakukan pemukulan
terhadap anak buahnya. Dia membuat pernyataan di depan wartawan, saya tidak pernah melakukan pemukulan. Nah, itu aneh atau sensitif nggak dari pernyataan yang dikatakan sama yang tadi ditanyain? Itu ada kejanggalan ya dari pejabat tersebut ya, yang tidak mengaku tidak melakukan pemukulan ya. Padahal itu kan sudah dilaporkan ke polisi ya. Gimana Bro Lufti? Oh, atau trouble Zoom lagi ya? Nah, Oh kurang itu. lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya kayak gitu, bro. Uh, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita udah familiar atau kita udah sensitif itu akan seperti Bro Adrian, gampang gitu kan. Bro Adrian langsung, kok ini ada yang janggal ya? Kan udah jelas. Tapi kok bilang tidak melakukan pemukulan gitu. Nah, kalau penjelasannya di bukunya, kenapa kata tidak pernah ini menjadi bahan perhatian? Itu pengecualian, teman-teman. Kenapa disebut pengecualian? Karena kata tersebut berlaku untuk pernyataan, bukan jawaban. Jadi, saya tidak pernah melakukan pemukulan. Itu bukan jawaban, tapi itu pernyataan. Pernyataan yang dilontarkan dia, saya tidak pernah melakukan pemukulan itu. Sementara yang kita butuhkan itu jawaban dia. Kamu melakukan pemukulan ya terhadap korban. Saya tidak pernah melakukan pemukulan. Itu kan pernyataan, bukan jawaban. Harusnya kan eh, saya kamu melakukan pemukulan tidak terhadap itu. Saya eh, tidak ada melakukan pemukulan. Kan lebih jelas ya. Saya tidak ada sama saya tidak pernah. Kan kalau misalkan saya tidak ada, udah jelas, udah pasti. Ada dan tiada, ada dan tidak ada. Udah jelas. Jadi si aksinya tuh dilakuin atau tidak. Tapi kalau saya tidak pernah gitu kan. Nah kalau teman-teman nanti udah familiar kayak Bro Adrian itu akan dari kasus ini tuh dibaca kok ada yang aneh ya gitu kan. Nah mungkin oh ini nih yang aneh. Tapi nggak tahu yang anehnya ini di indikator ini masuknya indikator yang mana ya? Karena mungkin yang namanya belajar kita kayak oh ini aneh nih masuk ke indikator yang mana ya dari 21 indikator. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, udah nggak usah. Indikator yang mana ya yang harus yang ternyata keluar? Enggak. Kalau udah biasa mah ketika udah aneh ya udah. Nah biasanya kalau statement analisa itu atau misalkan orang yang melakukan statement analis itu dia akan langsung menerka-nerka dalam artian ketika ini nih aneh setelah aneh dia langsung melakukan 5W plus 1H. Itu kita tanya balik gitu kan. Jadi kalau kita sebagai seorang statement analisator itu eh, kita harus dapat jawaban bahkan kayak dari misalkan ada yang konsul di WA eh, ya udah kita tangani misalkan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan saya titip ya pertanyaannya gitu kan. Nah nanti itu biasanya dari statementnya atau dari kata-katanya itu pasti ada celah buat kita nanya gitu kan kayak tadi misalkan kamu pernah memukul orang atau misalkan kamu pernah memukul orang tidak sih memukul orang. Nah dari kata tidak pernah ini itu pernyataannya dia padahal aslinya kita nggak tahu dia udah pernah mukul orang atau enggak. Itu gampangnya. Nah mungkin saya kembalikan dulu ke Coach Adrian untuk melanjutkan ke sesi berikutnya.
Kak Lufti mau tanya boleh nggak? Boleh, Mangga. Silvi masih belum paham nih Kak Lufti mengenai yang tadi pernyataan tidak pernah kayak gitu. Itu kenapa apa sih? Kenapa salah kayak gitu dikatakan tidak pernah kayak gitu? Lebih lebih jelasnya itu kenapa? Terus kenapa tadi yang dibolehkan itu tidak ada, saya tidak ada memukul kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya dari segi bahasa, ditelusuri bahasa kayak tidak ada memukul, itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Harusnya kan tidak memukul kayak gitu. Kalau tidak ada sebenarnya bisa, tapi kan adanya ini harus dilesapkan kayak gitu. Gimana? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, saya jawab dulu untuk yang tadi yang tidak ada itu. Sebenarnya kan itu hanya contoh aja ya, Silvi gitu kan. Itu contoh yang saya pikirkan gitu kan, dalam artian namanya statement itu nggak harus ke KBBI, karena kalau merujuk ke KBBI otomatis itu kita SPOK-nya harus jelas, subjek predikat objek keterangannya harus jelas. Pokoknya SPOK-nya harus jelas. Kalau misalkan kita berdasarkan teori gitu kan. Nah, pertanyaannya dibalik gitu kan. Ketika orang ditanya, apakah akan SPOK gitu kan. Apalagi kalau kondisinya dia terdesak gitu kan. Dalam arti terdesak di sini, misalkan dia melakukan suatu tindak kriminal gitu kan. Otomatis misalkan dia diinterogasi nih. Nah, ketika diinterogasi ini otomatis dia merasa ada tekanan. Nah, ketika ada tekanan, emang dia akan mikir, oh ini masuk ke KBBI atau enggak ya? Nah, gitu. Itu contohnya gitu kan. Nah, untuk yang tidak pernah ini gitu kan, ini itu hanya indikator gitu kan, indikator statement analisa. Jadi tidak harus merajuk pada hmm, Gimana Kak Silvi sudah terjawab belum? bentar ya, kita coba jelasin lagi. Itu tadi sebenarnya udah ada agak dijawab juga ya tadi sama Kak siapa ya? Kak Esti gitu kan ya. Tersebut seperti tidak pernah gitu kan. Ya, contohnya gitu kan. Saya bilang itu tadi contoh yang sudah terpatri gitu kan. Jadi contohnya gitu kan kayak tersebut gitu kan. Nah, sebenarnya itu tersebut pun kan masuk gitu kan. Tapi memang nama indikatornya kan tidak pernah gitu kan. Cuman ketika di lapangan ya kan mungkin berbeda lagi gitu kan. Nah, mungkin KSP ini dia udah sensitif nih gitu kan, dari misal itu udah langsung di keren gitu kan, udah langsung dianalisa, oh ini tersebut masuk nih gitu kan. Jadi kayak memang apa tindakannya itu pernah tidak pernah gitu kan. Nah, untuk tadi Silvi gitu kan, maksudnya tidak pernah di sini tuh intinya indikatornya tuh lebih ke pernyataan. Jadi nggak harus selalu pernah tidak pernah, enggak. Cuman ini mah nama indikatornya. Tapi kalau untuk di lapangannya tadi seperti kata KST itu yang kata saya ucapkan kayak tersebut gitu kan, itu bisa aja masuk karena kan ketika saya melakukan tindakan tersebut, nah itu kan pernyataan, itu sebuah pernyataan bukan tindakan, teman-teman gitu kan. Mungkin saya pun agak sedikit bingung kenapa, karena ya kita sama-sama baru belajar gitu kan. Jujur memang ya saya pun sama baru belajar ilmu ini gitu kan, belum lama ini gitu kan.
Makanya saya sharingkan ke teman-teman gitu apa yang saya dapat gitu kan. Jadi kalau misalkan memang masih bingung, nanti kita diskusi lagi lebih dalam lagi. Kalau perlu nanti di grup itu kita bahas isi satu buku ini. Itu kita bahas isi satu buku ini dari pembukaannya, dari manfaatnya, manfaat statement analisa yang tadi ada 6 sampai indikatornya 21. Nanti kita bahas secara komprehensif di grup itu. Nanti kita sambil diskusi, sambil discuss. Ya mungkin kalau kayak Bro Adrian punya basic ilmu fikih. Oh kok ini kalimatnya aneh ya gitu kan. Cuman mungkin secara keilmuan eh, apa namanya si kalimatnya ini kalau secara indikator masuk ke indikator mana? Mungkin seperti itu Silvi. Kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, nanti eh, kita discuss lagi lebih dalam di grupnya. Nanti masuk aja ke grupnya. Grup ini free, grup ini gratis, tidak berbayar. Itu nanti kita sharing sepuasnya teman-teman. Apa yang mau teman-teman tanyain, tanyain. Nanti kita sharing di sana. Kalau misalkan pertanyaan, boleh nggak aku share ke teman-teman aku? Boleh, mangga. Bagi teman-temannya mau eh, share ke teman-temannya yang sama-sama belajar, Gus gitu kan. Ini basicnya dulu gitu kan, sama-sama belajar awalnya dulu sebelum nanti ke tahapan yang lebih dan lebih atas lagi. Mungkin Mbak Silvi, saya kembalikan dulu ke yang punya acara, Bro Adrian. Komite Visi dan Inovasi ini ada satu orang lagi. Tadi kebetulan lagi ditanya ya perihal bidang. Jadi coba saya fokuskan kembali. Ini sangat menarik ya, diskusinya semakin hidup. Terima kasih tadi yang sudah bertanya dari Kak Estiawan ya, yang sudah mencairkan suasana, lalu juga Kak Silvi ya. Ini berhubung waktunya 3 menit lagi. Ternyata setelah kita selesai Human School batch 5 bulan, ternyata Zoom kita habis ya. Pas banget di hari ini. Kemarin masih kita bisa gunakan selama berjam-jam ya di graduation. Sekarang pas banget habis sebelum kita perpanjang lagi. Jadi saya kira cukup ya diskusi-diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Coach Lupti atas materi yang disampaikannya. Sangat bermanfaat sekali ya. Memperluas hajana keilmuan atau pengetahuan tentang pengembangan diri, khususnya ini lebih menarik lagi tentang statement analisis yang hampir kita tidak pernah membahas ya, dan ini baru pertama kali teman-teman ya. Dan oleh karena itu, tentu 1 jam lebih ini tidak akan cukup dan tidak akan menjawab semuanya. Ya, jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, kontak Kak Lufti sudah atau Coach Lufti sudah dikirim melalui kolom chat. Nanti silakan sapa-sapa ya, perkenalkan dirinya dari ASR gitu ya. Lalu nanti mungkin Coach Lufti bisa bantu untuk gabungin atau dijoinkan ya ke WAG khusus statement analysis. Nah, jadi udah sangat menjurus ya. Grupnya memang membahas tentang hal itu. Nah, saya kira cukup teman-teman ya. Jadi intinya dari setiap pernyataan atau apa yang kita sampaikan itu ada makna, ada arti yang disembunyikan, yang perlu kita telisik, yang perlu kita eh, analisis ya atau analisa dari setiap kata atau pernyataan itu. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, jadi jaga kesehatan sampai bertemu kembali di bulan April. Karena bulan Maret kita libur dulu supaya teman-teman juga silakan berfokus beribadah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa entah tanggal 11 ataupun tanggal 12 ya. Intinya sesuai keyakinan masing-masing ya teman-teman. Silakan selamat berpuasa dan mungkin juga ini ya, mohon maaf atas kesalahan lahir batin dari kita dari ASR, dari semua pemateri dan tim ya. Semoga dimaafkan dan sampai bertemu di setelah Lebaran. Saya Adrian sebagai moderator pada malam hari ini. Dicukupkan sekian. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita potret dulu teman-teman ya. Ini kita hitungan 1 sampai 3 kita dokumentasi dulu. Kak Silvi ini sangat setia sekali ya hadir dari bentuk satu. Kak Estiawan,
Oke, hitungan 1 sampai 3 ya. Kita berfoto. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih Coach Sulti atas waktunya. Terima kasih Kak Silvi, Kak Awan, Kak Denny, dan teman-teman yang lainnya. Nanti teman-teman kepoin lagi ya info-info ASR di Instagramnya. Karena kita akan ada rekrutmen besar-besaran ya. Terima kasih.